sekali saya Magda Juliani kembali menjumpai Anda dalam berita Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Puluhan warga di Batam geruduk rumah guru mengaji karena diduga telah mencabuli sejumlah murid. Tersangka kemudian ditangkap polisi. Siswa salah satu SMA di Batam digegerkan dengan penemuan serpihan kaca dalam ompreng makanan bergizi gratis atau MBG. Diduga serpihan kaca berasal dari perabot dapur MBG yang pecah. Harga ayam potong di Pekanbaru melambung sejak sebulan terakhir. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan omset pedagang merosot. Anak orang itu berdua? Iya. Anak orang itu berdua ya? 5. Puluhan warga geruduk rumah guru mengaji karena diduga telah mencabuli sejumlah murid di Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sejumlah warga berupaya mendobrak pintu rumah dan mengamankan 3 murid wanita yang ada di dalam rumah tersebut. Korban yang trauma dengan ulah guru cabul itu menangis histeris saat bertemu orang tuanya. Polisi yang menerima laporan kemudian menangkap tersangka berinisial AM. Tersangka melakukan perbuatan asusila dengan modus pengobatan alternatif berupa urut badan. Dari catatan polisi, terdapat 3 korban yang melapor telah dicabuli. Pencabulan bahkan dilakukan berulang 2 hingga 5 kali terhadap masing-masing korban. Modusnya adalah si guru ngaji berpura-pura mengurut perut si korban, yang mana sebelumnya orang tua korban pernah menyampaikan kalau korban ini mengalami sering ngompol. Jadi guru ngaji memijit korban dari perut sampai ke bagian vital korban. Jadi korban ini ketahuannya ketika si korban menyampaikan rasa sakit kepada orang tuanya ketika hendak buang air kecil. Dari sana orang tuanya menanyakan apa penyebabnya, dipancing oleh orang tuanya berbicara sampai si anak mau berbicara. Itu dilakukan oleh guru ngajinya ketika pelaksanaan kegiatan belajar mengaji. Dari 3 orang tersebut, ada yang sudah 2 kali, ada yang sudah 5 kali, ada yang baru pertama. Jadi kejadian ini bisa berulang. Tersangka kini ditahan di Polsek Sagulung, dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Seorang tersangka polisi gadungan ditangkap tim Opsnal Polresta Pekanbaru Riau. Tersangka berinisial GH ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan 50. Bersama tersangka, polisi menyita pakaian dinas polisi yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan terakhir yang dilakukan GH yakni menggelapkan alat permainan game yang disewa di salah satu tempat usaha rental. Modus tersangka dengan menyamar menggunakan pakaian dinas polisi, kemudian meminjam alat permainan game dengan jangka waktu selama 10 hari. Namun setelah jatuh tempo, barang yang dipinjam itu tak dikembalikan. Korban kemudian melapor ke Polresta Pekanbaru sehingga tersangka akhirnya ditangkap. Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap kejahatan lain yang dilakukan tersangka. Di mana pelapor yang mempunyai usaha rental PS merentalkan PS-nya ke tersangka dengan inisial G, di mana PS ini dirental selama 10 hari. Pelapor meyakini memberikan rental ini kepada tersangka karena tersangka mengaku polisi dengan berpangkat itu, sehingga pelapor mau memberikan PS tersebut.
Kemudian setelah berjarak lewat dari 10 hari, sudah lama ketika PS tersebut diminta, tersangka tidak mau memberikan. Kemudian pada saat itu pelapor melakukan laporan di Polres Baru, kemudian kita melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian pada tanggal 25 September kemarin kita lakukan penangkapan terhadap tersangka, di mana tersangka ditangkap di Hotel Sabrina dan pada saat penggeledahan ditemukan baju dinas dengan berpangkat itu. Tersangka kini ditahan di Polresta Pekanbaru dikenakan Undang-Undang Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Guna mencegah penularan penyakit rabies, Dinas Peternakan menggelar kegiatan vaksinasi bagi hewan peliharaan di Indragiri Hilir Riau. Kegiatan vaksinasi rabies yang berlangsung di halaman kantor Dinas Peternakan disambut antusias warga pecinta hewan peliharaan. Warga silih berganti mendatangi lokasi vaksin dengan membawa hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan kera. Satu persatu hewan diberi suntikan vaksin untuk melindungi agar terhindar dari penularan rabies. Sebagian besar hewan peliharaan yang diberi suntik rabies berupa kucing dari berbagai jenis. Salah seorang warga mengatakan senang dengan kegiatan vaksinasi gratis dari Dinas Peternakan. Sejauh ini warga enggan membawa hewan peliharaan ke klinik hewan karena keterbatasan biaya. Alhamdulillah wa syukurillah ya, kegiatan ini sangat kita apresiasi sebagai masyarakat, karena kadang-kadang kita memelihara binatang itu nggak perlu kita mampu kan gitu, kadang kita kan nggak ada yang mampu juga, mau ke dokter kita berapa ya. Nah, jadi dengan adanya ini binatang peliharaan kita itu memang terlindungi ya, terutama kita sebagai mamaknya nih, mama bulu-bulu nih gitu ya, betul-betul melindungi anak-anak bulu kita dengan baik lah gitu. Kayaknya vaksin booster lah ya. Nah, biasanya gitu. Kucing. Iya. Kedepannya mudah-mudahan setiap kita biasanya vaksin itu setahun sekali ya. Nah, ya setahun sekali ya. Ya setahun sekali lah minimal gitu ya. Warga berharap kegiatan vaksin hewan peliharaan digelar rutin setiap tahun agar hewan peliharaan terhindar dari penyakit rabies. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau.